Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang kita muliakan, yang kita hormati, abuya kita, dunsana kita, guru kita, imam kita, Ustadz Haji Dr. Kariman Ibrahim MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pertama dan terutama kali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya terhadap kita semua, dan juga berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, Ya, terima kasih atas waktunya. sama-sama. Ada hati, ada perasaan yang kurang pas, ndak lomak dalam suasana kini, goda Ustaz. Ditengok berita di TV, di media sosial lainnya, tentang dunia kok di daerah awak kok. Iya. Ada yang namanya kini wabah yang melanda, itu ada yang menyebut COVID-19, Iya. coronavirus segala macam. Betul. Untuk itu Ustadz, ambo ingin bertanya dengan kondisi kini kok. Iya. Apa yang harus dilakukan? Iya. Apa yang harus dibuat? Baik, dan terima kasih Pak Ustadz yang bertanya tentang masalah corona ya. Sebetulnya penyakit itu bukan kini aja. Sejak dahulu penyakit itu lah banyak. Sejak dahulu penyakit itu lah banyak. Oh, yang namanya cobaan, ujian, musibah, laknat, azab lah sejak dahulu lah. Makanya itu menjadi etibar dari awal sejak dahulu. Mulai Nabi Adam, anaknya namanya Qabil dan Habil. Kan musibah godang membunuh adiknya. Sampai kepada Nabi Nuh Kan'an, itu musibah godang bagi ayahnya. Anak tidak mau mengikuti ayah, anak tidak mau mengikuti ayah. Sampai kepada penyakit taun, penyakit sopak ya, sopak. Nah, lah banyak sebetulnya. Jadi yang penyakit corona atau virus kini itu hanya sebagian kecil dari cobaan dan ujian di bait Allah Ta'ala. Nah, kalau ujian di bait Allah Ta'ala ke awak, cobaan di bait Allah Ta'ala ke awak, yang pertama sebetulnya mengingatkan awak supaya sadar awak dalam hidup, bosonyo awak iko dalam genggaman Allah Ta'ala. Itu dulu tuh. Sadar awak akan di awak, boso awak diuji dalam Ta'ala. Biar iman awak, biar kesabaran awak, biar kesolehan awak diuji dalam Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, mendalami awak kan keimanan. Nya sebab kini kan tergantung iman kau. Apa kau awak diuji dari Allah Ta'ala, contoh kau lari dari umat Allah Ta'ala, atau awak kau jauh ke Allah Ta'ala itu. Nah, jadi kan jadi apa namanya kau membuat bingung masyarakat awak, sehingga seharusnya awak dokek ke Allah Ta'ala, seharusnya awak berbuat ke Allah Ta'ala, tetapi ada pada satu sisi yang penting yang harus awak taati pula. Di situ letaknya, makanya perlu uraian ikam wak sambung bapun cara sikap awak anan menanconoko dibuat dalam Ta'ala kau. Jadi sikapnya itu yang mau kembali wak Allah Ta'ala, sadar akan dia awak boso awak ada di bait Allah Ta'ala, ujian dan cobaan dan perhatian ke awak. Nya sahabatnya kalau diuji wak dalam Ta'ala satu hari, sabar awak itu diampun dalam Ta'ala dosa awak untuk setahun. Diampun dalam Ta'ala untuk setahun. Contoh itu. Tapi kalau ndak awak sabar awak apa namanya kusuk kasak kusuk, atau istilahnya mungkin menyalakan uang, tidak sadar akan adisikote, makanya penyakit itu menjadi-jadi. Maka Allah sampaikan fazadahumullah umaradha. Allah Ta'ala akan menambah penyakit-penyakit itu nanti. Kenapa? Karena penyakit itu awak yang mendatangkan. Bapak Ibu Dunsana Ambo, itulah uraian yang disampaikan Dek Ustadz kita tadi tentang latar belakang penyakit iko tadi. Beliau menyampaikan jangan lai awak, karena ayat mengatakan kalau lai dari Allah Ta'ala dalam suasana iko fazadahumullahu marada,
kan bertambah penyakit lain. Iya. Musibah lain. Jadi Ustaz, kurang pas dalam artian awak menjauhi rumah Allah dalam beribadat tadi, mesoji ditutup sebagian. Iya. Tapi alhamdulillah, tapi kampau oleh ndak banyak Ustaz, lain ndak ada nambah tutup bau roh. Iya. Tapi kalau di kota-kota, lah banyak nambah tutup. Jadi kebiasaan yang kampar Ustaz, nisfu Sa'ban. Bali mau potong Bali mau itu masoji dari Ustaz iko berkaitan dengan Ramadan lego. Untuk mengisi format iko dalam suasana condoko Ustaz. Pandangan Ustaz condo apa go? Selamat awak dari corona, awak dari virus corona go jangan merebak ke awak nan masoji ramai jo condo apa tip-tip Ustaz. Jadi terima kasih banyak. Awak kan menghadapi puasa, tapi kan musibah kan banyak datang kau. Untuk kita ketahui Bapak Ibu, dosa-dosa amum. Dulu oleh buya-buya awak, angku-angku awak, kalau bahasa mau komwa. Komwa. Jadi komwa itu ada namanya ati atau gati tolak bala. Ada ati tolak bala. Itu bukan hanya di Kampar saja. Itu daerah Pariaman itu disebut dengan 1000 surau. Itu dulu siapa yang membuat hati tolak bala itu? Itu Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin itu berguru ke siapa? Ke tuanku yang dari Aceh itu ya, Singkila. Artinya kalau ada bala datang ke kampung, mendatangkan bala itu akan musibah. Itu orang dulu atik kampung yang tolak bala nomor la ilaha illallah, itu orang tua, orang muda, anak-anak ikut, malah orang berdosa ikut supaya bala tu jauh dari kampung. Nah, sebetulnya awak kini kau ya harus ada yang tegas menjadi pahlawan. Harus ada tegas menjadi pahlawan, umpamanya ulama harus togak kini kau masaji mai kita buka, mai sama-sama wak berzikir, mai sama-sama wak berdoa. Kalau potang memang ada presiden awak, ada wakil presiden awak, ada majelis ulama awak yang namanya berzikir bersama tanggal 6 boleh April potang, itu dalam jarak jauh masing-masing. Pak gubernur Pak presiden awak di rumahnya, Pak wakil gubernur wakil presiden awak di rumah punya Pak Kiai pula. Yang lain-lain itu jaraknya agak 3 meter, 2 meter, dan 5 meter. Berpantang awak dengan doke itu. Sementara kalau awak berzikir, sementara kalau awak berhadap sama Allah Ta'ala berdoa itu, mungkin di antara ribuan, ratusan, puluhan itu, entah doa siapa yang dimakbulkan Allah Ta'ala. Kan itu ya? Dimakbulkan Allah Ta'ala. Kini kau berdoa awak masing-masing di rumah. Bukan kita tak berdoa. Tapi agama tidak seperti itu. Kalau ambil dalam kalimat ud'uni astajib lakum, mintalah kamu akan aku, tapi situ kalimatnya fi'il amar, itu perintah. Yang diperintahkan bukan seorang, sesama. Berzikir contoh tujuh, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Coba wak pai ka masoji, ambo gaso dari seluruh tanah air wang kampung awak, mai wak menjadi pahlawan, bukan wak melawan. Kini pemerintah awak ndak boleh berkumpul, ndak boleh jemaah ke masaji, ndak boleh duduk di duduk di qadi bersama-sama, mendoa bersama-sama. Ikut sebuah hal betul itu, tapi ada yang paling betul. Contohnya lebih anca awak duduk di masaji bersama-sama, berzikir awak, yasinan awak, berdoa awak supaya bala go jauh. Tapi kalau lain awak, makanya ada beberapa masaji, ada yang di dalam tu tadangau de umat dan jemaah awak, itu apa do engko? Entah suawa jin, entah suawa hantu yang dalam masaji itu, kan uang ada uang lah. Membuat takut uang. Kalau membuat takut uang tambah penyakit. Membuat tambah penyakit, makanya harus ada awak mengambil tindakan secara nasional. Kenapa awak tidak berpikir banyak, sedangkan negara Eropa saja kini semayang di tanah lapang bersama, masjid lah azaninya, ataupun tazin azan. Kenapa awak negara Indonesia itu negara yang ternama? Ternama bagaimana Ustaz? Adalah negara yang yang terbanyak mayoritas Muslim. Penduduknya contoh itu. Kenapa awak kunci masjid?
Ambo rasa pemerintah okeylah menjaga jarak awak, tutup mulut iko, basuh tangan. Okey, tak apa-apa. Tapi ada yang lebih afdal dari itu. Ya. Apa yang lebih afdal itu? Pai wak sasamo ke masjid, berzikir ke masjid. Ambo menangi, mohon maaf amak jo apa dosa nak ambo. Anak-anak santri ambo menelpon, "Buya bila yasin basamo buya. Buya bila awak kan solawat basamo." Sebab kami di pesantren ini, tiap batang kami itu yasinan basamo. Itu bukan tradisi syariat agama. Sebab petang kami malam Jumat tu setoran amal ibadat dan solawat sampai lawik malam, sampai jam 10 malam, sampai jam 11 malam. Kecintaan awak kepada baginda Rasulullah. Alhamdulillah tak apa-apa. Tapi karena awak dek patuh je kepada pemerintah, sami'na wa ata'na. Tapi yang bawa kok topik, tapi ada yang lebih topik lagi. Makanya ada batang seorang dokter ya menyebutkan, kalau awak tidak mengindahkan aturan niko, ndak tutup mulut, ndak apa nama kau, ndak mengindahkan, ada lolok apa tinggal aja di rumah, kemudian ndak basuh tangan sampai mati, penyakit kau akan hilang. Itu kata dokter dong. Okeylah, tapi jaminan itu tu tauhid. Coba apa kata tauhid? Inyo Tuhan. Makanya kadang-kadang kalau mau ambo kepada dokter ya, mau ambo, kadang-kadang dokter kalau pergi bawa tambah sakit wadah. Apa jantungan kok, apa kok darah tinggi kok, apa kok kolesterol tambah kok, apa inyak kok. Selama aku tidak aja dah. Makin bertanya makin sakit wak. Seharusnya tidak seperti itu. Siapapun awak, biarlah ambo, biarlah angku muda, biarlah apa, biarlah saya dokter, bagaimana masyarakat kau soju. Soju. Jadi kalau kini kalau jadi musibah datang, Ramadan kan tiba. Ramadan itu apa? Bulan rahmat. Bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan barakah. Kan wa hilangkan bulan ini kan. Jadi kalau ada umpamanya masyarakat awak pergi ke masjid solat tarawih, pergi ke masjid tadarus Al-Quran, pergi ke masjid solat berjamaah, bukan inyo itu menentang akan aturan pemerintah, tapi ingin inyo berbuat supaya menolong pemerintah. Supaya apa? Supaya sakit kau bertambah hilang, penyakit kau bertambah ya pai kan, itu kan musibah kau bertambah jauh. Tapi kalau awak ndak akan masjid, ndak akan batunggu ilem, kan ditutup sampai suai gayo pun ndak jual do gayo. Coba lah so. Ketakutan masyarakat bukan karena corona. Ketakutan masyarakat karena makan ndak dapat lena woleh. Tak ada kan makan leh. Nah, di sekolah Allah Ta'ala membaik awak. Apa sifat dan harus awak pakai kini kau? Sifat awak, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan lunak lembut. Tidak main kasar awak dengan lunak lembut. Aku ada oleh Islam, ada pesta, dihalau. Jangan. Cuba dengan bijaksana. Jadi agama itu tidak seperti itu. Makanya rahmatan lil alamin itu bukan ayat saja. Itu ayat adalah dalil mengamalkan awak bapun cara awak hidup menyenangkan uang. Pengurus masjid ditelepon. Kalau naik virus ang tanggung jawab. Yang buka aja masjid itu. Okey. Nah, artinya memang ikawak menentang akan istilahnya aturan pemerintah kan. Tapi menurut ambo harus ada ulama, harus ada guru, harus ada ustaz, harus ada imam yang menjadi pahlawan bila wak buka bersama zikir iko. Bila wak kan buka namanya doa bersama iko supaya penyakit dan musibah kau tambah jauh. Kalau macam kerja awak, lolok di rumah, anak di rumah, makan tidak ada, berzikir tidak ada, apa namanya kau, jamaah tidak ada, ada doa dari mana mereka akan dapat leh? Bapak Ibu, panjang lebar Ustaz menyampaikan tentang awak, tentang masalah corona go. Jadi ada junan tasole Ustaz. Ya. Dengan berkaitan dengan corona go, masyarakat lain pulau buat PL kojo. Tapi tidak di negara awak go. Iya. Jangan sampai terjadi di negara awak go karena kampar di sawit do yang Masrambi Mokah. Betul. Di sawit do yang Batobonya kampar. Kalau ada dokter atau ada yang terjangkit virus, gue meninggalnya di daerah lain, gue Ustaz Iya. Nggak lo boleh dikubur di daerah di sampai di masyarakat dilarang, acun apa pandangan Ustaz? Baik Bapak dan Ibu, dosana ambo dimanapun berada ya. Memang di tempat tetangga-tetangga lah atau provinsi lain yang meninggal karena penyakit corona itu, ada masyarakat yang menolak tidak dikuburkan di tempat itu. Iko kalau ambo yang analisis, iko namanya terlalu zalim awak. Sedangkan uang kafir saja tidak seiman ke awak boleh dikuburkan pada tempat yang umum. Silakan saja.
Nah, Rasulullah membenarkan, masyarakat awak membenarkan, kecuali kalau di tanah pribadi awak. Itu boleh ditolak. Tapi secara manusiawi, coba secara manusiawi, kucing aja mati, rela awak dikuburkan di tanah awak. Mungkin di muka awak, mungkin di samping awak, mungkin saja mungkin di tempat yang istimewa. Iko yang meninggal tu dun sona awak, seiman jo awak, sekeyakinan jo awak, seamal ibadat jo awak, sesama makan jo awak. Atibo dikebumikan, tidak dibenarkan ada inyau di kuburan itu. Itu tidak dibenarkan. Jadi pandanglah manusia itu, ya, kalau tidak umpama dipandang fi'ilnya, perbuatan, tapi pandanglah manusianya. Rasulullah saja ada itu mayat yang lewat, jenazah yang lewat, tidak seagama. Rasulullah memberikan penghormatan. Kata Rasulullah ke sahabat, ya Rasul, itu tadi itu tidak wang awak, dodo. Apa tidak wang Yahudi tu ya Rasul? Dia kan manusia do, harus wak hormati. Apalagi kau seiman jawa, samal ibadat jawa, kiblatnya saja jawab, kitabnya saja jawab, maka ikon tak boleh ditolak. Kapan perlu awak menjadi pahlawan, mai dan kuburkan, mai dan semayangkan, mai dan mandikan, itu sodio menjadi amal ibadat bagi awak. Sedangkan ada polisi yang memberanikan diri itu, maka disekolahkan ini akan tanda kemuliaan di dunia aja nampak dimuliakan Allah Ta'ala, apalagi di akhirat nanti. Iko barangkali Jumat terakhir menjelang Ramadan. Banyak masjid yang tutup kini go. Jadi tadi Ustaz menyinggung, tak ada yang berani mengazamkan diri untuk jadi pahlawan. Mula ke masjid, mula awak berzikir, mula awak mendokekkan diri ke Allah Ta'ala, tak ada. Kini kalau kami meminta ke Ustaz, untuk Ustaz yang mengkomandoi contoh itu, lagi-lagi berkaitan dengan Ramadan, awak dokek lah segala macam. Bapo sode Ustaz, kami dukung Ustaz untuk mengkomandoi itu, bukan wak melawan pemerintah. Pemerintah berslogan mau sama-sama wak lawan corona go. Yang Persia waknya wak lawan go dengan contoh iko, bukan wak melawan pemerintah, bukan wak tak taat kepada pemerintah. Contoh apa menurut Ustaz go? Jadi Bapak Ibu dosana ambo, apa yang mau sampaikan tadi, harus ada yang berani mengajak awak ke masjid bersama, bukan melawan aturan pemerintah, tapi dengan cawo iko awak menolong pemerintah. Oh tidak, kata pemerintah, kalian jangan keluar pada rumah. Kalian jangan mereka berkumpul-kumpul bersama. Itu betul, tetapi secara ilmu kesehatan. Tetapi secara ilmu agama, awak kau kan Islam di Indonesia, kau agama penduduk yang paling mayoritas, paling banyak, dan negara lain pun berkaca dan belajar kepada negara awak. Nah, jadi bukan kalau dibaca beko istilahnya awak melawan akan aturan pemerintah. Pemerintah mengatakan jangan keluar di rumah. Awak keluar juga. Tutup muncung, awak buka muncung. Apa lagi namanya ke basuh tangan. Awaklah dulu membasuh tangan, namanya bau tua. Dulu awak kan bau tua, cuci tangan. Berapa kali dalam saya semalam awak bau tua? Ini wajib aja 5 kali. Kalau nak sunat lah, jaga lolok, cuci tangan. Bukan masuk kadai, kalau kadai aja. Nah itu. Jadi kalau seandainya awak ingin menolong pemerintah iko supaya corona iko hilang, penyakit musibah kocopet berakhir, menui ambo harus ada awak untuk zikir bersama. Iko caranya umat, iko caranya masyarakat untuk menolong pemerintah. Tapi kalau awak ikutkan ilmu kesehatan, aconokot itu. Artinya, bermononglah rumah, jangan kolu pada rumah, jangan pergi ke masjid, tutup masjid, kan itu. Itu ilmu kesehatan. Secara ilmu agama tidak seperti itu. Nah, jadi mungkin di awak mungkin tak berilmu contoh orang banyak, tapi cubalah tengok, bentangkan Al-Quran. Dalam hadis Nabi yang dilakukan oleh Imam Malik itu, nah, coba tengok dalam itu, 3 ompek hadis yang membasuhkan. Kalau tiba musibah datang langit, dah turunkan Allah Ta'ala, maka larilah kalian ke dalam masjid. Kalau datang musibah ke kalian, datang pemampu dia dari datang langit, maka masuklah kalian ke dalam masjid. Sebab masjid itulah tempat yang paling aman, jauh dari bencana. Kalau datang kalian sakit, maka datanglah ke masjid. Sebab masjid itu tempat aman pikiran, tenang perasaan. Itu adalah obat segala-galanya. Dan itu bukti nyata.
Nah, artinya amak jua ya don sana ambo menui ambo secara dalil Al-Qur'an, secara agama ya, bukan kesehatan. Secara kesehatan oke. Dan kalau awak pakai masker atau awak mau aja di rumah. Tetapi secara agama kalau iko wak lopekan tawi, makanya ada analisis uang sampai pun esok di bulan Juli dan corona kan tak kena biar. Maka kata dokter tadi sampai mati tak kena biar ni. Tapi awak harus berbuat. Jangan lupa pemerintah seperti itu. Jangan lupa dokter bersimbah polu, bakucung badan jo plastik. Angek tu. Angek. Maka awak berbuat. Umat Islam harus berbuat. Ulama harus berbuat. Ustaz harus berbuat. Guru-guru harus berbuat. Kawan-kawan harus berbuat. Santri yang berbuat. Awak berzikir bersama. Iko cara awak menolong pemerintah supaya penyakit go jauh. Tapi kalau pemerintah tidak membenarkan awak, ada masuk dalam masjid, dihalau. Ada berkuat zikir, dihalau. Maka penyakit akan bertambah. Cubalah nanti. Kini awak dia patuh kepada pemerintah, wa hilangkan aturan Allah. Makanya sami'na wa ata'na. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Allah Ta'ala patuhi dulu. Rasul baru wa ulil minkum. Kini wa ulil amri minkum dan Allah dan Rasul wa hilangkan. Maka tengok pembalasan Allah Ta'ala. Musibah akan silih berganti. Bukan aja di Indonesia. Nah, jadi artinya mungkin ambo secara anak muda, mungkin ambo guru ustaz kecil-kecilan, tapi walaupun kecil-kecilan sesama awak badok. Tapi betul-betul je lapang dado. Indak dengan dalil alasan-alasan minyak dan ikon itu dah. Madok awak kala Ta'ala supaya awak bantu pemerintah dengan berzikir, dengan berdoa, dengan solawat supaya musibah kau berakhir. Sehingga apa? Supaya Ramadan sama-sama dapat awak semayang, dapat ke masjid, tadarus Al-Quran, nuzulul Quran dan solawatan awak dari Sabang sampai Merauke. Amu raso kalau ada yang komandokan ikut, kalau amu siap-siap aja. Sampai kini alhamdulillah masjid awak Jumat tahu. Oh, bakal orang datang tak masalah dah. Oh, tutup saja tak masalah dah. Dan yang tetap jemaah. Artinya apa? Kami atau ambo mengasuh makin payah ke masjid, makin tenang jiwa, tenang pikiran. Hilang pi kalau nak je rumah, badan macam-macam tu dia apa ada macam-macam dah. Macam-macam badan segala sakit, piti nak ada, bini lah kunyam-kunyam lah ke awak. Macam nak bawa godang kan cuma ni. Kalau sahabat cara bawa godang ya kan. Kau bawa godang je kau ni. Lah bantahan kata abi. Gayo kan tiba dah zakat nak kena ada, kemudian fitrah nak babayu, nak kain anak nak kena baboli. Cari kan tiba. Jadi apa jo amak mungkin secara emosi tapi tidak. Kau pertimbangan dipandang secara ilmu agama, bukan dipandang secara ilmu kesehatan saja. Ilmu kesehatan kita sudah taati. Lah sebulan lebih awak taati. Kini wak tolong pemerintah supaya penyakit kau banyak bagaimana? Wak tolong, patanglah wak tolong pemerintah lebih sebulan. Ndak kalau di rumah, okey. Tutik muncung, okey. Jangan kumpul-kumpul, okey. Jangan kalau menikah pesta-pesta, okey. Kalau tolong dong. Boleh. Jangan Jumat, okey. Sampai tutup masjid berkunci segala macam. Kini wak tolong pemerintah dengan zikir bersama, dengan doa bersama, solawat bersama. Itu harapan ambo kepada seluruh guru-guru yang ada di Indonesia. Hendaknya ada buya awak, ada ustaz awak yang mengkomandokan ikau supaya awak bantu pemerintah. Kalau main ono-ono aja awak, uang kesihatan untuk babandi polu siang dan malam, tidak dapat lolok.